Jadi, Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi pertama akan dibawakan oleh kakanda kita, jadi salah satu senior kita di Himakom. Beliau sekarang kebetulan melanjutkan studi di Jepang. Jadi pertama saya persilakan ke teman-teman untuk mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan. Ya, sebelum kita memulai materi pertama, saya akan membacakan biodata pemateri. Nama lengkap Abdul Jalil Eskom Mkom. Jenis kelamin laki-laki. Tempat tanggal lahir Batri 20 Maret 1987. Pekerjaan dosen STMIK Handayani Makassar. Alamat BTN Tirasak Kaf 11 nomor 11 Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan. Pendidikan formal SD Negeri 39 Panua Pinrang, SMP Negeri 3 Panua Pinrang, SMA DDI Ittihadul Usrati wal Jamaah, S1 Sistem Komputer STMIK Handayani Makassar, S2 Sistem Komputer STMIK Handayani Makassar, dan S3 Department of Computer Science and Systems Engineering di Kyushu Institute of Technology Jepang, dan masih berpendidikan hingga sekarang. Riwayat organisasi: Sekretaris Himpunan Mahasiswa Sistem Komputer atau Himakom STMIK Handayani Makassar periode 2009-2010. Ketua Himpunan Mahasiswa Sistem Komputer STMIK Handayani Makassar periode 2010-2011. Ikatan Mahasiswa DDI periode 2010-2012. Dewan Penasehat Himpunan Mahasiswa Sistem Komputer atau Himakom STMIK Handayani Makassar periode 2014-2016. Pembina Robotika STMIK Handayani Makassar TRES periode 2013-2017. Pengurus Persatuan Pelajar Indonesia Fukuoka PPIF Jepang 2018-2019. Ya, untuk mengefisienkan waktu, kepada Kakanda Abdul Jalil dipersilakan dengan hormat. Baik ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana dengan peserta di sana? Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, kedengaran jelas. Oh iya, oke. Terima kasih ya. Baik ya, ada adik-adik anggota himpunan ada didapatkan di sini. Ya, karena kenapa? Saya juga dulu seperti ini ya. Kalau saya pertama masuk di sistem komputer, saya juga dulu ikut BIOS ya, dan saya itu dari nol. Ya. Jadi kenapa dulu saya ambil jurusan sistem komputer? Karena saya mau belajar perangkat keras ya. Ya. Jadi saya sedikit bercerita background saya.
ya. Jadi saya dulu itu Dek lulus SMA tahun 2004 ya. Tahun 2004 saya lulus SMA. Setelah saya lulus SMA, saya mau masuk kuliah itu hari, tapi saya tidak ada biaya itu hari. Akhirnya saya merantau ke Malaysia. Nah, selama saya merantau di Malaysia itu saya menabung di sana, kemudian saya tidak tahu saya mau pelajari apa seperti itu. Nah, Indonesia, saya putuskan sepertinya saya mau masuk di komputer, ya. Karena saya sebenarnya tidak tahu komputer dulu. Bahkan pegang mouse saja ya, saya takut sekali karena saya takut itu datanya terhapus begitu. Kalau saya pegang mouse toh begitu, nanti tiba-tiba saya salah klik apa begitu, datanya terhapus. Nah, saya takut sekali pegang komputer dulu. Nah, akhirnya pada saat saya di Malaysia, saya beranikan diri belajar komputer. Caranya di mana? Jadi saya dulu itu cara aku belajar dulu itu di warnet. Jadi saya ke warnet belajar komputer. Nah, kenapa saya ke warnet? Karena saya belum punya komputer dulu. Jadi saya belajar bagaimana copy paste begitu ke HP. Wih, saya senang sekali ya, karena dulu itu tahun 2000-an itu, 2006, 2007 itu masih pakai HP Nokia dulu ya, HP Nokia smartphone. Itu saya senang sekali kalau misalnya ada lagu-lagu begitu dikirim lewat Bluetooth apa begitu toh. Nah, akhirnya saya coba sendiri bagaimana kalau misalnya saya copy sendiri, wih berhasil begitu. Copy paste begitu. Wih, saya berhasil copy paste. Saya senang sekali ya, karena saya bisa pakai komputer, saya bisa copy paste itu lagu ke HP saya. Nah, dan akhirnya saya belajar di warnet. Nah, kenapa saya belajar di warnet? Karena begini, kalau saya belajar di warnet, datanya terhapus, saya tidak bersalah. Karena kenapa? Saya hanya pakai itu komputer begitu, ya. Jadi saya pakai belajar, oh ternyata begini cara buka lagu, ternyata begini cara buka Office begitu. Nah, akhirnya pada saat 2008 ya, saya kembali ke Indonesia, saya masuk di STIM Handayani untuk lanjut studi. Nah, pada saat itu kenapa saya pilih sistem komputer? Ya, karena saya itu hari galau ya, mau pilih TIK, mau pilih SK itu hari seperti itu. Nah, tapi pada saat itu ada salah seorang senior saya bilang begini, kalau hobimu itu pegang-pegang obeng, masuk di SK. Nah, kalau hobi pegang-pegang obeng, bongkar-bongkar apa begitu, masuk di SK begitu. Kalau hobimu itu apa kayak program-program begitu buat software, masuk di TI. Nah, kebetulan hobi saya itu pegang-pegang obeng ya. Akhirnya saya pilih SK. Nah, itulah kenapa saya sampai sekarang fokus di robotika seperti itu. Dari sistem komputer S1, S2 sampai sekarang S3, ya saya fokus di robotika karena ya itu tadi hobi saya pegang-pegang obeng ya, bongkar-bongkar apa seperti itu. Nah, setelah saya masuk di SK, nah sama seperti ada di ini ya, saya ikut BIOS. Nah, saya itu dulu sama sekali tidak tahu apa-apa. Saya hanya modal komputer saja. Jadi dulu itu di kelas saya itu ya, tahun 2008, saya angkatan 2008, di kelas saya itu hanya saya yang punya komputer. Hanya saya punya laptop itu hari, itu pun laptop Intel Celeron ya. Saya beli itu hari laptop yang paling murah di Malaysia. Ya, karena itu hari saya menabung ya untuk biaya kuliah apa semua. Ya, saya hanya bisa beli laptop Celeron untuk kenang-kenangan saya kembali ke Indonesia. Nah, akhirnya pada saat BIOS itu, laptop saya dipakai belajar. Itu hari. Dipakai belajar menginstal ya, menginstal Linux, menginstal Windows. Itu hari masih pakai Windows XP dulu ya. Kemudian menginstal Linux. Nah, setelah itu belajar jaringan, itu semua pakai komputer saya begitu. Ya, bisa ditanya angkatan-angkatan saya itu komputer saya sangat berjasa pada saat itu karena dipakai untuk belajar BIOS pada saat itu ya. Pelatihan-pelatihan apa semua. Dan alhamdulillah ya, alhamdulillah dari pelatihan-pelatihan itu termasuk kegiatan BIOS ini, saya dapat banyak sekali dasar-dasar ilmu. Ya, saya sangat banyak mendapatkan manfaat dari situ. Nah, itulah kenapa saya katakan buat adik-adik semua, tidak rugi bagi adik-adik maba ya yang saat sekarang ini mengikuti kegiatan BIOS karena
ini merupakan ilmu dasar, ya, ilmu dasar yang bisa ada diterapkan untuk bagaimana bisa ke depannya. Nah, setelah saya dapat ilmu dari BIOS ini, ya, saya sering ikut pelatihan juga, pelatihan di Himakom. Nah, jadi di Himakom itu mereka sering akan adakan latihan seperti itu ya, latihan misalnya merakit komputer, latihan apa semua seperti itu, ikuti pelatihannya, ikuti. Walaupun adik-adik tidak tahu, ikuti saja seperti itu ya. Karena ilmu itu tidak bisa kita langsung ketahui, tidak bisa. Tetapi pelan-pelan. Paling pertama itu adalah melihat dan mendengar. Catat saja seperti itu. Nah, kalau misalnya ada pelatihan desain, ikut saja pelatihan desain, ada apa pelatihan jaringan, ikut saja pelatihan jaringan begitu. Ada pelatihan robotika, ikut saja. Pokoknya ikut saja itu pelatihan seperti itu, ya. Walaupun misalnya contoh misalnya ada sudah tahu, oh saya sudah tahu desain, tapi ikut saja. Mau tidak mau pasti akan ada ilmu baru yang ada dapatkan di situ. Nah, jadi saya sarankan buat adik-adik semua yang ikut BIOS di sini, ya. Kalau misalnya nanti ke depan Himakom buat kegiatan pelatihan, kalau bisa aktif ikut semua, ya, aktif ikut semua pelatihannya, supaya apa? Supaya bisa dapat ilmu. Karena terus terang, ya, saya sekarang bisa seperti ini itu karena Himakom. Terus terang, ya. Waktu saya masih maba, Himakom itu saya ingat sekali, dia sering buat pelatihan, ya, seperti pelatihan menginstal, ya. Jadi saya tuh pelajar dulu menginstal Windows 98, pelajari menginstal apa Linux ya. Dulu itu yang sering ajar saya itu Kakanda Dayat ya, mungkin Kakanda Dayat nanti kasih materi. Nah itu beliau salah satu guru saya ya, Kakanda Dayat, termasuk juga beberapa yang lain itu. Beliau sering kasihkan pelatihan ke Himakom ya. Pokoknya ikut saja, apapun itu pelatihannya, ikut saja. Kemudian yang kedua juga buat pengurus, kalau bisa sering-sering juga buat pelatihan ya untuk adik-adiknya, supaya tujuannya apa? Selain pengurus belajar, ya, pengurus juga bisa buat kegiatan. Jadi banyak bisa didapat selain belajar kembali, bisa buat kegiatan dan juga bisa mengapresiasi buat adik-adiknya untuk belajar seperti itu. Jadi perbanyak pelatihan ya di Himakom. Nah, apapun itu ya pelatihannya ya. Saya rasa banyak di sini senior-senior yang jago-jago itu yang bisa diambil ilmunya. Ya, tarik saja mereka untuk kasih pelatihan seperti itu. Ya, itu ya. Nah, jadi itu sedikit pengantar dari saya sebelum masuk ke materi. Saya berharap apa yang bisa saya berikan pada hari ini itu bisa memberikan manfaat buat adik-adik semua, khususnya mahasiswa baru jurusan sistem komputer ya, seperti itu. Oke, saya mulai materi saya ya. Bagaimana sudah tampil Dek di sana screen saya? Udah, Kak. Sudah. Oke, baik ya. Jadi hari ini saya akan memberikan materi ya tentang pengenalan dasar robotika. Ya. Nah, apa itu robot? Ada yang bisa jawab? Dari adik-adik maba? Nah, kira-kira apa itu robot? Ya, yang mau menjawab silakan aktifkan mikrofonnya terus sebutkan namanya ya. Ya, silakan. Ya, jadi jangan takut untuk apa? Untuk Siap, menyampaikan saya pendapat. Ya, silakan. Ya. Siapa namanya, Dek? Ilham Balimarka, Kak. Oh iya, dari mana asal SMA-nya? SMA Negeri 8 Pinrang, dari Pinrang, Kak. Wih, si Kampo Kipai di. Iya, Pak, di Lembang. Oh iya, Dompanuan Lembang sama aja. Iya, iya, untuk ke Kebalangang. Saya Iya, Kebalangang Pak. saya. Iya, Kak. Ya, oke. Ya, apa jawabannya, Dek? Robot, kalau menurut saya, Kak, robot itu sebuah alat mekanik yang dibuat oleh manusia untuk melakukan tugas fisik melalui perintah serta pengawasan dan kontrol manusia. Oke, ya. Oke ya. Bagus jawabannya ya. Ya.
Jadi sebuah mesin mekanik ya yang dapat bekerja berdasarkan pengawasan dari manusia seperti itu ya. Oke. Terima kasih ya De Ilham. Untuk saya tulis dulu ya. Ilham ya. Ilham dari SMK mana tadi, Dek? SMK 8 Pindrang ya? Pak SMA 8 SMA 1 Lembang dulu waktunya Samanta Oh, kayaknya Kak. SMA 1 Lembang ya? Oke, Ilham. Oke, ya. Jadi ada tadi jawaban dari Ilham bahwa robot itu adalah sebuah mesin atau mekanik yang bekerja dalam pengawasan manusia. Oke. Ya, terima kasih Dek jawabannya ya. Ya. Oke, bagaimana yang lain? Siapa tahu ada pendapat lain. Ya, jadi jangan takut untuk berpendapat ya, itulah mahasiswa. Ya. Kita dilatih untuk bagaimana berbicara, berpendapat di depan umum, ya, jangan takut salah seperti itu. Oke, ada lagi? Dari peserta lainnya? Ya. Siapa tahu ada yang menjawab, oh robot itu kayak manusia yang goyang-goyang sendiri. Nah, itu bisa juga menjadi jawaban itu. Definisi ya. Nah, jadi apa yang di kepalanya itu keluarkan saja seperti itu. Jangan takut atau merasa malu untuk menyampaikan pendapat begitu. Karena kita sekarang mahasiswa nih ya. Nah, beda dengan siswa. Siswa itu cenderung dituntun. Tapi kalau mahasiswa itu harus dicari sendiri deh. Ya, jangan berharap dari bangku kuliah. Bangku kuliah itu hanya 5% saja kita dapat. Selainnya itu harus dicari sendiri, harus bagaimana ikut pelatihan, harus bagaimana belajar sendiri otodidak, ya seperti itu. Nah, jadi harus berani yang menyampaikan pendapat sendiri seperti itu. Ya, ada lagi yang lain? Ya, apa itu robot? Saya Kak. Oh ya, silakan. Siapa namanya, Dek? Atas nama M Yusuf Oke, M Yusuf. Dari mana, Dek? dari dari SMK 4 Makassar. Oh, ya, SMK Makassar. Oke, saya tahu ya. Oke, apa jawabannya dari apa itu robot? Kalau sependapat saya itu Kak, kayak robot itu adalah alat yang bisa melakukan tugas fisik berdasarkan program ataupun energi dari listrik. Berdasarkan program ya? Iya, atau energi dari listrik. Dan energi listrik. Yang bisa melakukan tugas fisik. Oke. Oke ya, terima kasih jawabannya. Jadi menurut Muhammad Yunus, jadi robot itu sebuah alat yang bisa melaksanakan tugas fisik. Yusuf ya. Muhammad Yusuf. Ya. Jadi robot itu adalah sebuah alat yang bisa bekerja secara fisik ya. Yang diprogram. Oke, ya. Terima kasih, Dek. Ya, ada lagi kira-kira yang mau menyampaikan? Oh ya, atas nama siapa, Dek? Muhammad Ihsan dari Indrekang. Oke, Ihsan ya. Dari asal sekolahnya dari mana, Dek? Menurut saya, robot adalah alat yang diprogram yang bertujuan untuk membantu atau meringankan pekerjaan manusia. Oke, jadi robot itu adalah alat yang diprogram yang digunakan untuk membantu pekerjaan manusia ya. Indrekang. Oke, ya. Jadi Patah-patah. Oh ya, oke. Saya dengar ya. Jadi dari Ihsan tadi mengatakan bahwa robot adalah sebuah alat yang diprogram yang digunakan untuk membantu pekerjaan manusia. Oke ya. Nah, jadi dari ketiga jawaban tadi ini semua itu benar ya, ada benarnya.
Yang pertama tadi dari Saudara Ilham mengatakan bahwa sebuah alat yang bekerja ya secara otomatis kemudian berdasarkan pengawasan manusia ya seperti itu. Kemudian dari Muhammad Yusuf ya sebuah alat yang bekerja secara fisik kemudian bergerak berdasarkan program dan energi listrik. Nah, setelah itu dari Ihsan, robot adalah alat yang diprogram ya untuk membantu pekerjaan manusia. Nah, jadi semuanya itu adalah benar ya, adalah benar. Nah, sekarang saya akan luruskan apa itu robot. Ya. Jadi robot ya adalah sebuah mesin. Ya, sebuah mesin ya. Bisa dikatakan sebuah alat juga ya. Sebuah alat atau sebuah mesin yang dapat bekerja secara otomatis. Ya, jadi dia ini bekerja otomatis ya. Kemudian setelah itu ya, bagaimana dia bekerja? Yaitu dengan menggunakan sistem kecerdasan buatan. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini sistem kecerdasan buatan itu berhubungan dengan program. Ya, tadi kan ada yang mengatakan bahwa sebuah alat yang diprogram begitu untuk membantu pekerjaan manusia. Nah, itu ya, itu berhubungan dengan sistem kecerdasan buatan. Nah, seperti itu. Nah, yang kemudian seperti ini ya. Ya. Ini kan robot adalah sebuah alat ya atau mesin ya yang dapat bekerja secara otomatis begitu. Nah, pertanyaan saya ya, kira-kira itu mesin cuci robot atau bukan? Mesin cuci. Nah, karena kan dia otomatis bekerja tuh, dipencet bekerja, cuci baju begitu. Nah, setelah itu setelah dicuci, dikeringkan, selesai. Nah, apakah itu sebuah robot atau bukan? Robot, Kak. Nah, kenapa robot? Karena bagaimana dia kerjanya tuh kayak secara otomatis sih. Ditindis langsung kayak bekerja. Dimatikan ya berhenti juga. Kayak mengikuti perintah dari manusia. Ya, oke. Ada yang lain jawabannya? Itu robot menggunakan energi listrik itu mesin cuci, Kak. Oke, ya. Ya. Ada yang lainnya? Ada yang sependapat dengan temannya tadi? Apakah mesin cuci itu adalah robot? Iya Kak, itu robot karena diperintah jadi nyala. Oke, ya karena ada perintahnya begitu ya. Baru nyala. Oke, ya. Ada yang lain? Ya. Kalau itu tadi mesin cuci ya. Kalau pernah lihat robot line follower, robot pengikut garis, atau pernah lihat video robot manusia yang bisa bergerak begitu? Pernah Kak. Pernah lihat videonya? Pernah, Kak. Ya, oke ya. Sekarang saya jelaskan sedikit. Jadi mesin cuci itu bukan robot, ya. Ya, mesin cuci itu bukan robot. Nah, sekarang saya akan luruskan yang mana itu dikategorikan sebagai robot, yang mana itu dikategorikan sebagai mesin. Ya. Jadi robot itu mesin juga, Dek. Kenapa dikatakan mesin? Karena dia itu terdiri dari beberapa komponen yang saling menyatu sehingga bisa melakukan kegiatan mekanik. Ada pergerakan seperti itu. Ya, ada pergerakan mekaniknya. Nah, itu dikatakan sebagai mesin. Nah, jadi mesin cuci itu bukan sebagai robot, tapi itu adalah sebagai mesin. Karena kenapa? Mesin cuci itu tidak ada sistem kecerdasan buatannya. Dia hanya diprogram untuk satu tugas yang spesifik. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian tidak ada sistem kecerdasan buatan. Yang mana dimaksud dengan sistem kecerdasan buatan, ya,
Sistem kecerdasan buatan adalah sistem itu bisa berpikir sendiri, ya. Nah, jadi mesin itu bisa berpikir sendiri, ya, dengan kecerdasan buatan yang dibuat di dalamnya, ya, menggunakan program seperti itu, ya. Yaitu membedakan analogi antara robot dengan mesin-mesin lainnya. Nah, contoh misalnya ya robot manusia tadi tuh, ya. Kenapa dia bisa berinteraksi? Kenapa dia bisa bergerak? Karena robotnya itu dia bisa berpikir, diprogram, dimasukkan ke mikrokontrolernya, ya. Kemudian robotnya itu berpikir dari sistem kecerdasan buatannya itu programnya. Nah, dia berpikir, oh pada saat ada input sensor masuk seperti ini, dia akan bergerak seperti ini. Pada saat dia mendapatkan input sensor seperti ini, dia akan bergerak seperti ini. Nah, tetapi mesin cuci, ya, dia tidak mempunyai sistem kecerdasan buatan, tetapi hanya melakukan tugas yang spesifik. Seperti itu. Apa tugasnya? Nah, itu adalah untuk memutar mesin, mengeluarkan air, kemudian setelah mengeluarkan air, mengeringkan pakaian, setelah itu selesai. Nah, seperti itu, ya. Nah, jadi itu tadi ya, analogi robotnya itu, ya, itu bisa dikatakan robot jika terdapat sistem kecerdasan buatan di dalamnya, begitu. Mesin yang mempunyai sistem kecerdasan buatan seperti itu, ya. Kalau Oke. anu Kak, kalau motor-motor sport Kak, yang itu yang di remote bisa jalan, bisa nyala sendiri Kak, termasuk robot atau bukan? Nah, itu bukan sebagai robot. Yang remote-remote itu ya, nah itu bukan sebagai robot, tetapi sebuah mesin. Nah, jadi tanda kutip, kapan dikatakan dia sebagai robot? Jika ada sistem kecerdasan buatannya, begitu. Jadi jika itu robot bisa berpikir sendiri, nah itu baru dikatakan sebagai robot. Tapi kalau misalnya dikontrol pakai remote begitu, ya, kemudian bergerak begitu, ya, itu belum dikatakan sebagai robot tapi sebagai mesin. Ya, oke, bisa dipahami sampai di sini? Ada pertanyaan atau mungkin mau ditanyakan dari apa itu robot? Nah, itu ya. Jadi yang membedakan antara robot dengan mesin dari sistem kecerdasan buatannya, dari programnya begitu yang ditanamkan di mesin tersebut. Kemudian yang kedua yang membedakan itu adalah robot itu mempunyai tugas yang kompleks. Sedangkan mesin itu tugasnya sangat spesifik. Ya. Contoh misalnya tadi mesin cuci, ya tugasnya hanya mencuci. Nah, tapi kalau robot tugasnya itu sangat kompleks. Contoh misalnya ya, tadi itu robot yang humanoid itu yang bergerak begitu. Nah, dia mendeteksi banyak sensor. Setelah itu tugasnya seperti menggerakkan tangan, ya, itu banyak yang digerakkan. Kemudian dia bisa berbicara, misalnya seperti itu. Nah, setelah berbicara dia berinteraksi, kan kompleks tugasnya seperti itu. Atau robot line follower toh, misalnya begitu. Nah, sangat banyak input sensornya, kemudian dia mengontrol motor, bagaimana dia berpikir, robot itu berpikir harus belok kanan, bagaimana caranya robot berpikir harus belok kiri. Nah, seperti itu. Itu kan ada programnya berupa sistem kecerdasan buatan. Nah, seperti itu ya. Jadi itu membedakan antara mesin dengan robot. Nah, kalau yang remote itu bukan robot tapi mesin. Seperti itu, ya. Nah, nanti dia dikatakan robot jika mempunyai sistem kecerdasan buatan di dalamnya. Gitu, ya. Oke, bisa dipahami, Dek, sampai di sini? Bisa, Kak. Ya, oke ya. Jadi itulah tadi pengertian dari robot, ya. Nah, selanjutnya ya, bagian-bagian dari robot. Nah, robot itu terdiri dari 3 bagian, ya. Yang pertama itu adalah elektronika. Jadi untuk membuat robot itu harus ada 3 komponen ini, ya. Ada elektronikanya, ada unsur mekaniknya, dan juga ada programnya.
Nah, jadi kapan tidak ada ketiga-tiganya ini, itu bukan sebuah robot. Contoh misalnya mobil remote, itu kan hanya elektronika dengan mekanik, tapi tidak ada programnya. Nah, itu bukan robot. Ya. Nah, apa itu contoh dari apa? Elektronika, ya. Nah, contohnya itu adalah sensor. Jadi untuk membuat robot itu dibutuhkan namanya sensor. Nah, itu berhubungan dengan elektronika, ya. Nah, dibutuhkan namanya sensor, kemudian aktuator seperti motor, ya, motor servo, ataukah motor DC, ataukah motor stepper. Nah, kemudian dibutuhkan microcontroller. Nah, ini microcontroller adalah sebagai pusat pengolahan datanya, ya. Nah, kemudian dibutuhkan rangkaian elektronika, ya. Contohnya apa? Nah, driver motor, ataukah rangkaian untuk power supply-nya seperti itu. Nah, itu untuk yang berhubungan dengan elektronika. Jadi untuk membuat robot, yang pertama itu harus ada komponen elektronikanya. Nah, seperti itu. Yang kedua, ada mekaniknya. Nah, apa fungsi mekanik? Itu untuk menggerakkan robotnya. Ya, apa contohnya? Roda. Ya, untuk menggerakkan robot itu bisa berjalan, begitu. Itu menggunakan roda. Nah, kemudian ada sistem gear. Nah, contoh misalnya motor servo, ya itu menggunakan gear untuk bergerak. Nah, ada yang menggunakan suspensi, ya seperti itu, suspensi ataukah menggunakan sistem transmisi. Nah, jadi sebuah robot itu juga harus ada unsur mekaniknya. Nah, kemudian yang ketiga ada programnya, ya. Jadi robot itu diprogram. Nah, itulah yang menjadi sistem kecerdasan buatannya. Jadi kepintaran sebuah robot itu tergantung dari programnya. Semakin cerdas programnya, semakin cerdas robotnya. Nah, itulah pada mungkin setelah nanti ini adik-adik belajar ini, kemudian ke depan mau ikut kontes robot, ya. Nah, itu kan robotnya sama semua. Contoh misalnya robot land flower, ya, robot pengikut garis, kan sama semua. Tapi apa membedakan antara satu robot dengan robot lainnya? Itu adalah programnya. Programnya berbeda, ya. Nah, pasti robot yang menang itu adalah robot yang pintar programnya. Ya, berbeda dengan yang programnya mungkin yang apa biasa-biasa saja seperti itu, pasti kalah dengan robot yang memang misalnya bagus algoritmanya, cerdas robotnya. Nah, itu lebih lebih pintar dan pasti akan menang. Nah, begitu. Ya. Nah, jadi yang membedakan antara satu robot dengan robot lainnya itu ya dari sisi kecerdasan buatannya, programnya. Ya, itulah kenapa ini juga saya sampaikan sedikit salah satu kelebihan dari adik-adik semua mengapa mengambil jurusan sistem komputer. Jadi dua yang adik-adik pelajari di sini. Yang pertama, adik-adik pelajari perangkat keras. Yang kedua, adik-adik mempelajari program. Jadi dua yang adik-adik pelajari di sini. Itu kelebihan sistem komputer. Beda dengan jurusan lain, hanya belajar program saja, tapi tidak belajar dengan perangkat keras. Nah, kalau di SK, itu dua dipelajari. Kita belajar perangkat keras, dan juga kita belajar program. Nah, itu kelebihannya kita SK. Jadi, bersyukur adik-adik yang mengambil jurusan SK, karena adik-adik bisa pelajari dua ini. Belajar perangkat keras, dan juga belajar pemrograman. Seperti itu. Ya. Nah, yang kemudian dari program, itu ada banyak bahasa program bisa kita gunakan. Bisa menggunakan bahasa C, bisa menggunakan bahasa Python, bisa menggunakan bahasa C++, nah, bisa menggunakan bahasa basic, atau juga bisa menggunakan bahasa assembly. Sembarang ya, terserah. Pada saat nanti membuat program robot, terserah. Ada yang mau buat apapun terserah. Yang jelasnya itu pada saat buat program, ada yang paham tentang algoritma, ya. Karena dasar pemrograman itu adalah algoritma. Seperti itu. Setelah paham algoritma, adik-adik itu bisa pakai bahasa program apapun. Mau pakai C bisa, mau pakai basic bisa, mau pakai Python bisa, C++ bisa. Yang jelas adik-adik paham tentang algoritma pemrograman. Nah, itu dipelajari di semester 1, tidak salah ya. Semester 1, semester 2 di SK. Nah, itu algoritma pemrograman. Itu pelajari betul itu ya, untuk bisa tahu untuk program. Seperti itu. Nah, inilah bagian-bagian robot. Tadi untuk bisa membuat robot itu ada elektronika, mekanik, dan program. Nah, selanjutnya
arsitektur dari robot. Nah, jadi untuk arsitekturnya sendiri itu ada 3. Ada input, ada proses, ada output. Apa itu input? Input adalah alat yang digunakan untuk memasukkan data. Contohnya sensor. Ya, sensor atau transducer. Nah, jadi contoh misalnya ada sebuah robot, ya, bagaimana itu robot bisa bekerja secara otomatis ya berdasarkan sensor, ya. Nah, sensornya contoh misalnya robot pengikut garis misalnya, ya, robot pengikut garis atau line follower, apa inputnya? Nah, sensor yang digunakan untuk membaca garis, seperti itu. Nah, ya. Nah, setelah itu, setelah datanya diterima oleh sensor, ya, begitu. Kemudian masuk ke proses. Nah, apa itu proses? Adalah media yang digunakan untuk mengolah data. Jadi tadi kan input itu adalah alat yang digunakan untuk mengambil data. Kemudian proses adalah alat yang digunakan untuk mengolah datanya. Nah, apa contohnya? Komputer, ya, mikrokomputer, ataukah mikrocontroller. Nah, itu adalah proses, ya. Nah, kemudian yang ketiga ada output. Nah, apa itu output? Output adalah hasil dari pengolahan datanya. Jadi setelah tadi data dimasukkan dari sensor, kemudian diolah di mikrocontroller, kemudian hasil dari pengolahan datanya itu mau diapakan seperti itu, itulah output. Nah, apa contohnya? Aktuator atau motor, ya. Bagaimana robot bisa bergerak maju, bagaimana robot bisa belok kanan, bagaimana robot bisa belok kiri, ya. Atau misalnya menggunakan LCD, ya, menampilkan teks di layar, ataukah menggunakan indikator, ya, misalnya LED seperti itu. Nah, itu adalah output, ya. Jadi bagaimana itu hasil dari proses, ya, itu ditampilkan di output seperti itu. Nah, jadi ini adalah arsitektur dari robot. Ada input yang fungsinya untuk membaca data, ya, data, begitu untuk memasukkan data. Kemudian ada proses, ya, untuk mengolah data. Kemudian ada output untuk apa hasil dari proses tersebut. Yaitu adalah arsitektur dari robot. Nah, kemudian, mungkin Anda bertanya di sini, ya, adik-adik, bagaimana kalau mau kita belajar robot, apa yang harus dipelajari? Ya, jadi buat adik-adik semua, ya, yang mau belajar robot, ini harus kita pelajari, ya. Ada 3. Yang pertama, adik-adik harus pelajari, ya, yang namanya dasar elektronika. Itu dulu yang adik pahami, yang pelajari. Nah, apa saja dasar elektronika? Yang pertama adalah pelajari fungsi dasar komponen elektronika. Apa contohnya? Seperti apa itu resistor, apa fungsi resistor, apa itu transistor, ya, fungsi-fungsi transistor, fungsi elko, fungsi dioda. Nah, itu yang harus dipelajari dari fungsi-fungsinya, ya. Nah, setelah adik tahu fungsi-fungsi dasar elektronika, ya, langkah kedua pelajari tentang sensor, ya. Bagaimana cara kerja sensor, ya. Contoh misalnya sensor cahaya, ya. Kemudian ada lagi sensor api, ada lagi sensor misalnya deteksi suara, ya. Nah, itu pelajari itu. Nah, ini juga berhubungan dengan elektronika, ya. Jadi nanti ada mata kuliah kalau ada salah ini untuk masalah sensor itu di semester 3 tidak salah. Masalah sensor dengan transducer. Ya, bagaimana cara membuat sensor. Nah, begitu. Nah, kemudian yang ketiga, pelajari rangkaian elektronika. Yang maksudnya di sini rangkaian elektronika adalah adik-adik pahami jalur, ya, yang mana positif, yang mana negatif. Itu yang paling penting, ya. Karena kapan adik-adik tidak tahu yang mana positif, yang mana negatif, ya. Kemudian adik-adik salah pasang komponen, nah, hasilnya nanti keluar jinnya. Tahu keluar jinnya? Ya. Pas dipasang langsung, wih, keluar asap. Apa ini? Jin apa keluar ini? Tiba-tiba ada asap keluar. Nah, itu kalau salah pasang itu, positif ke negatif, negatif ke positif. Pas nyalakan robotnya, tak, wih, robot kok jadi jin? Keluar asapnya, banyak asapnya. Nah, itulah kenapa pentingnya harus tahu jalur yang mana positif,
yang mana negatif. Ya, supaya pada saat adik-adik buat rangkaiannya itu tidak terbolak-balik begitu. Yang positif ke negatif, yang negatif ke positif. Nah, pada saat dinyalakan, keluar jinnya, wih, robot jadi jin, jadi asap ini. Nah, itu ya, seperti itu. Jadi harus paham dulu elektronika. Ya, jadi saya punya solusi buat adik-adik yang mau belajar elektronika ya. Saya punya channel YouTube, namanya itu Yuk Belajar dan Robot. Di situ saya memperkenalkan bagaimana dasar mempelajari robot menggunakan simulasi namanya Autodesk Tinkercad. Ya, sebentar saya share di sini channel saya. Ya, di sini konten untuk pembelajaran robot dan kendali. Ya, nanti sebentar saya perlihatkan channel saya. Nah, di situ ada saya bagikan trik bagaimana ada bisa beli elektronikanya, membeli alatnya. Nah, selain murah, ya maksudnya kan tidak perlu keluar biaya, ada bisa belajar di situ apa fungsi transistor, fungsi resistor, fungsi LED dan lain sebagainya, bisa pelajari di situ. Sebentar saya perlihatkan channel saya ya, untuk bagaimana cara mempelajari itu dasar elektronika, kemudian robotika dan dasar kendali. Nah itu ya. Jadi kalau misalnya adik mau belajar robotika, yang pertama itu pelajari elektronika, itu yang pertama. Nah setelah adik tahu elektronika, yang kedua adalah adik pelajari microcontroller. Nah saran saya bagi pemula, pelajari Arduino. Ya, nah, karena Arduino karena itu Arduino mie instan ya, tinggal beli Indomie, rebus, makan. Itu Arduino. Nah, tapi kalau misalnya ada adik mau pahami betul tentang cara kerja microcontroller, ya saran saya pelajari MCS51 atau AVR seperti itu. Nah, ibaratnya ini kalau tadi itu Arduino, ibaratkan Indomie, kalau MCS51 dengan AVR itu ibaratkan kita buat Indominya. Jadi kita tahu bahan-bahannya seperti itu. Nah, jadi saran saya bagi para pemula yang mau belajar robotika, saran saya itu pelajari Arduino ya. Itu sangat mudah. Sangat mudah, kemudian sangat banyak tutorialnya di internet. Jadi kalau saya mau buat ini sangat mudah didapat. Ya. Nah, serta mungkin setelah Dedek pelajari Arduino, mau lebih expert lagi, mau lebih dalam lagi, pelajari MCS51 atau AVR ya, microcontrollernya. Nah, setelah pelajari itu, Dedek mau lebih di atas lagi, mau lebih jago lagi, pelajari Raspberry Pi. Ya, Raspberry Pi. Nah, di sini lebih kompleks lagi. Nah, jadi kalau misalnya Dedek bisa tahu ini MCS51, AVR, Arduino, Raspberry Pi, itu luar biasa ya. Sudah paham bagaimana cara sistem kontrol menggunakan semua media seperti itu. Nah, kemudian setelah Dedek mempelajari microcontroller ya, apa fungsi pin-pinnya, apa fungsi ini semua, pelajari algoritma pemrograman ya. Apakah itu bahasa C ataukah Python, C++ atau Basic, terserah. Ada yang mau pilih bahasa manapun terserah. Jadi itu bahasa program Dek, sama seperti bahasa manusia ya. Bahasa manusia itu ada bahasa Bugis, ada bahasa Enrekang, ada bahasa Toraja, ada bahasa Makassar, ada bahasa Mandar. Itu sama seperti bahasa program begitu semua. Ya. Contoh misalnya, bahasa Bugisnya makan, mandre. Toh? Kalau bahasa Torajanya ngande, kalau tidak salah ya, apa? Ya, begitu. Bahasa Inggrisnya eat. Nah, sama semua makan begitu. Ya, tapi beda bahasa. Nah, sama seperti ini bahasa program, ya. Semua itu maksudnya sama, tapi beda bahasanya. Intinya apa? Adalah algoritma. Begitu. Nah, itulah saya katakan tadi, kalau kita mau belajar robot itu ya paling penting itu algoritmanya. Nah, setelah paham algoritma, terserah mau pakai bahasa apa yang mudah bagi adik-adik. Bisa pakai bahasa C, ya. Bisa pakai bahasa Python, C++ atau menggunakan Basic. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian ini adalah jenis-jenis robot. Ya. Nah, yang pertama ini adalah ada robot ini ya, mobile robot. Ini robot yang dapat bergerak dengan roda, ya. Seperti itu, ya artinya dengan sisi mobilitas begitu.
Nah, itu dikatakan sebagai mobile robot. Nah, kemudian ada juga robot manipulator ya. Ini kayak arm robot begitu. Ya, ini biasanya banyak digunakan di industri-industri ya. Nah, kemudian ada robot humanoid. Nah, ya, ini robotnya sama bentuknya seperti manusia. Itu dikatakan sebagai robot humanoid. Nah, kemudian ada robot animaloid ya. Ini jadi bentuknya sama seperti hewan. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian ada lagi robot beroda. Nah, ini dia bekerja berdasarkan roda seperti itu. Nah, berbeda dengan mobile ya. Mobile dengan robot beroda. Nah, itu berbeda. Kemudian ada robot berkaki. Nah, contohnya robot hexapod ya. Ini kayak laba-laba misalnya. Kemudian ada robot fly. Jadi robot yang bisa terbang seperti itu, ya. Nah, jadi misalnya pakai drone begitu, ya. Nah, jadi terbang seperti itu, ya. Kemudian drone-nya ini bekerja otomatis. Nah, itu robot fly namanya. Kemudian ada robot bawah air. Nah, robot underwater ya namanya. Nah, ini salah satu robot juga yang banyak peneliti buat, yaitu adalah bagaimana membuat robot di bawah air. Ya, karena kan sekarang itu lagi berkembang itu ilmunya itu ya. Siapa nanti ada dari Handayani ini atau dari Maba ini bisa buat robotnya ya. Lumayan untuk untuk skripsi juga ya. Bagaimana membuat robot dalam air. Nah, karena kayaknya belum ada itu di Handayani yang buat robot begitu ya, robot dalam air belum ada. Nah, siapa tahu nanti ini ada pengurus buat skripsi robot dalam air ya bisa jadi satu judulan itu. Skripsi juga itu ya. Membuat robot dalam air. Ya, untuk melihat ikan di empang misalnya. Wah, luar biasa ya, berguna bagi masyarakat. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ini adalah jenis-jenis robot ya yang berdasarkan dari bentuknya ya. Ini berdasarkan bentuknya ya. Nah, seperti itu. Ya, oke ya. Nah, jadi untuk hari ini sampai di sini materi saya. Jadi ini adalah sedikit pesan buat saya untuk adik-adik semua ya. Dalam mempelajari robot jangan takut salah. Karena kesalahan adalah guru yang paling berharga dalam hidup kita. Nah, itu pesan saya dalam mempelajari robot. Ya. Jadi jangan takut salah ya pada saat buat robot. Jangan misalnya pada saat buat robot ya salah rangkaian, dinyalakan baterainya, keluar jinnya begitu, pak. Langsung langsung galau begitu. Aduh, mau belajar robot deh. Jadi jin juga robotku berasap ki, rusak ki. Jangan menyerah, tapi buat lagi seperti itu. Oh, ternyata saya salah di sini tadi, saya salah pasang komponen. Oh, ternyata begini yang benar. Nah, seperti itu. Ataukah pada saat buat programnya begitu, oh, saya salah, oh, ternyata begini yang benar begitu. Dan jadikan kesalahan itu sebagai guru. Ya, seperti itu. Nah, jadi ini pesan saya buat semua, jangan takut salah ya. Jadi belajar saja, belajar. Begitu. Dan belajar dari kesalahan. Seperti itu ya. Oke, jadi untuk hari ini sampai di sini materi saya bisa saya berikan tadi semua untuk robotika. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan dari adik semua untuk mengenai dasar robotika. Ya, saya serahkan kepada pengurus. Terima kasih. Ya, itulah tadi materi yang sangat menarik yang dibawakan oleh Kekanda Muhammad Jalil, Abdul Jalil. Ya, jadi untuk sesi selanjutnya saya berikan 3 penanya. Saya berikan 3 pertanyaan untuk teman-teman. Ya, berhubung waktu yang terbatas kita tidak bisa ambil terlalu banyak. Jadi saya yakin teman-teman punya pertanyaan-pertanyaan tersendiri, tapi kita dibatasi oleh waktu. Jadi silakan teman-teman yang ingin bertanya. Siap Kak, saya juga. Kak, saya dulu. Silakan, atas nama siapa? Ya, perkenalkan nama saya Ilham Ali Marka, Kak. Pertanyaan saya begini, tentang itu program lampu Philips, apa bisa dikatakan robot itu karena di situ ada mekaniknya,
ada mika lengkap, tapi dia tidak bergerak, Kak. Itu bisa dikatakan robot? Dan bagaimana sensornya, Kak? Bagaimana cara pembuatannya kalau begitu? Cukup di situ ya, Kak. Oke. Sepatu ada yang ya langsung kalau Tanyakan. ya. Yang teman-teman yang lain. Bagaimana yang lain? Tidak ada yang Saya. Ini kedatangan robot bisa menyelesaikan semua pekerjaan yang ada di rumah maupun di kantor. Bisa diulang pertanyaannya? Pertanyaan gitu Kak, apakah kehadiran robot bisa menyelesaikan semua pekerja yang ada di rumah ataupun di kantor? Oke, terima kasih. Yang lain, teman-teman yang lain? Masih ada? Yang mana yang Bisa tanya, Kak? Siapa tadi? Saya Kak mau bertanya Di Damra. di Damra. Ini Kak, apakah dengan adanya robot itu dapat memiliki dampak positif atau manusia, Pak? Diulang. Apakah robot itu memiliki dampak positif atau negatif bagi manusia? Oke. Iya. Oke ya. Jadi semua pertanyaannya semua super sekali pertanyaannya ya. Pertanyaan luar biasa. Nah, yang pertama dari ada Ilham ya. Jadi bagaimana itu program lampu misalnya ya. Kan ada sensornya, ada prosesnya, ada outputnya ya. Nah, jadi jawabannya itu adalah bukan robot. Ya. Karena kenapa? Tidak ada mekaniknya. Ya, tidak ada mesinnya ya. Tidak ada unsur mekaniknya di dalam. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah sebuah namanya itu ya, sebuah sistem kendali. Kalau itu ya, namanya sistem kendali. Jadi kalau misalnya ada sensor, ada proses, ada output, tapi tidak ada mekaniknya, itu namanya sistem kendali. Ya, apa contohnya juga lampu merah. Nah itu kan lampu merah kan diprogram, merah, kuning, hijau. Misalnya input sensornya apa seperti itu. Tapi tidak ada unsur mesinnya di dalam, mekaniknya, itu bukan robot, tetapi namanya sistem kendali. Nah itu saya jelaskan di channel YouTube saya itu ya. Di situ channel YouTube saya itu ada nanti saya di situ ada pelajari tentang apa itu kendali, apa itu robot seperti itu. Ya, seperti itu jawabannya. Jadi yang program lampu itu bukan robot ya, tapi sistem kendali namanya itu ya. Seperti itu. Oke, bagaimana? Bisa dipahami, Dek? Dek Ilham dari pertanyaannya? Kak. Ya, siap, Kak. Makasih. Oke. Nah, kita lanjut yang kedua. Apakah robot bisa membantu pekerjaan manusia yang rumah di kantor? Ya, jawabannya iya, ya, bisa membantu. Nah, siapa tahu nanti Ade Yusuf mau buat robot cuci piring. Nah, nanti tugas akhirnya mau buat robot cuci piring otomatis. Ya, karena rata-rata
terima keluhan-keluhan dari emak-emak itu, dari ibu-ibu itu, nggak tahu ya kenapa kok dia bicara sama saya pasti bilang, weh bisa nih buat robot cuci piring. Saya tidak tahu kenapa selalu itu ditanya ke saya, pasti robot cuci piring, ya. Nah, jadi robot itu bisa sangat-sangat bisa membantu pekerjaan manusia, khususnya cuci piring ya. Nah, siapa tahu nanti ada Yusuf, nah, nanti pada saat skripsinya mau buat robot cuci piring, nah itu bisa sekali. Ya, itu bermanfaat di masyarakat itu, dan itu bisa dijual. Karena belum ada di Indonesia, itu belum ada di Makassar. Siapa tahu nanti ada Yusuf bisa buat mesin cuci piring, wah, robot cuci piring luar biasa ya. Bisa dijual di restoran apa semua seperti itu. Nah, bermanfaat, bisa mendatangkan uang seperti itu. Nah, kalau di Jepang sudah ada, ya, di Jepang sudah ada robot cuci piring. Nah, hampir rata-rata itu di Jepang itu pakai robot, ya, pakai mesin seperti itu. Bagaimana ada Yusuf? Dari jawabannya? Ya Kak. Oke, ya, terima kasih. Nah, kemudian dari adik Damra, ya, apakah robot ada positif negatifnya? Ya, jelas ada. Apa positifnya? Yang pertama adalah pengembangan ilmu pengetahuan. Karena tidak bisa dipungkiri, Dek, sekarang itu zamannya mi robot. Zamannya mi alat-alat semua. Karena kenapa? Sekarang kan revolusi industri toh. Industri 4.0, industri 5.0. Berubah dengan apa? Dengan jaringan, dengan mesin, dengan elektronika dan robot. Ke depan itu akan jadi ada sekarang ini tidak rugi ambil jurusan sistem komputer, karena kenapa? Ini akan berkembang ke depannya. Nah, apa negatifnya? Negatifnya adalah tergantung dari manusianya. Kalau manusianya itu mau belajar, ya akan menjadi positif. Tapi kalau manusianya itu malas-malasan, ya mau dikalah dengan robot, ya itu akan menjadi negatif. Karena kenapa? Ke depan itu robot itu secara tidak langsung akan mengambil alih pekerjaan manusia. Kalau adik-adik tidak membekali diri dengan ilmu pengetahuan, adik-adik akan kalah dengan robot dan tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Seperti itu. Itu dampak negatifnya. Dan negatifnya tergantung dari adik-adik semua, dari manusianya. Kalau adik-adik belajar, itu bisa menjadi positif. Tapi kalau adik-adik malas, tidak mau belajar, hanya pasrah saja, enggak usah deh, begini saja deh, itu akan menjadi dampak negatif. Karena kenapa? Adik-adik bisa kalah dengan robot. Seperti itu. Ya. Oke, bagaimana Dek Damrah? Bisa dipahami jawabannya? Iya, Kak, paham. Oke, terima kasih ya. Nah, jadi sebelum saya tutup, saya perlihatkan dulu ini channel YouTube saya ya. Siapa tahu adik-adik mau belajar robot. Ya, sebentar ya. Nah, jadi ini nah, jadi bisa cari di YouTube ya. Jadi nama channel saya itu Yuk Belajar Robot ya. Yuk Belajar Robot dan Kendali. Ini dan kendali. Nah, di sini dipelajari ya tentang apa itu robot, apa itu sistem kendali, ya supaya bisa terarah ya, bisa ternyata robot yang kendali seperti itu. Nah, kemudian kalau setelah membuka ya jangan lupa subscribe ya untuk mendukung channel saya ya. Ya, tambah subscribe begitu ya. Nah, jadi setelah di-subscribe ya bisa nonton videonya ya. Nah, di sini ada banyak videonya. Nah, di sini ada video ya. Nah, di sini saya juga sering buat pelatihan di SMA secara online ya. Saya buat pelatihan di SMA Pinrang, Man Pinrang ya. Kemudian saya juga buat webinar kemarin juga di Tres dengan Himakom. Nah, baru-baru ini saya upload tentang apa itu ROS ya. Nah, jadi adik-adik mau belajar robot, saran saya pelajari ROS ya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini juga saya banyak memberikan tutorial ini bagaimana cara belajar elektronika tanpa menggunakan elektronika. Nah, di sini saya memberikan materi-materi tentang pelatihan-pelatihan begitu ya untuk elektronika. Bagaimana vending mesin seperti itu. Itu bagaimana belajar Arduino menggunakan pelajari begitu. Jadi
ini channel saya masih baru ya. Jadi kedepannya saya akan terus berbagi ilmu di sini. Selama saya di Jepang, saya akan terus berbagi ilmu pengetahuan. Dan buat adik-adik yang mau belajar ya bisa follow ini YouTube saya dengan cara subscribe ya. Ya, subscribe. Kemudian bisa link untuk belajar juga. Nah, kemudian buat adik-adik yang mau bisa bertanya di YouTube juga ya, misalnya nonton video ini bisa bertanya di YouTube seperti itu ya. Oke ya, baik, terima kasih untuk hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang saya berikan bisa memberikan manfaat buat adik-adik semua dan juga bisa menambah ilmu untuk adik-adik semua, khususnya mahasiswa baru jurusan sistem komputer ya. Selamat bergabung di Himakom dan terus belajar dan berkarya di Himakom ya. Hidup Himakom. Ya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang kepada pengurus. Ya, itulah tadi materi yang dibawakan oleh Kanda Abdul Jalil mengenai pengenalan robotik, pengenalan robot. Jadi satu materi yang sangat luar biasa, teman-teman, yang kita dapatkan pagi hari ini, ya mengenai perjalanan hidup beliau, bagaimana sehingga bisa berhasil seperti ini. Itu suatu motivasi yang sangat berharga untuk kita semua. Satu kutipan yang saya tangkap dari materi tadi, bahwasanya teman-teman dalam membuat robot itu jangan takut salah ya, jangan takut salah karena kesalahan adalah guru terbaik dalam hidup kita. Itu, terima kasih. Mungkin ada kata-kata lagi Kanda terakhir dari untuk mengakhiri materi. Oke, baik, terima kasih. Jadi penutup ya untuk saya, buat saya ya, untuk adik semua, baik itu pengurus maupun dari maba, SK. Jadi buat saya seperti ini untuk Himakom ya. Jadi jangan bertanya apa yang Himakom berikan kepada kita, tapi bertanya pada diri kita apa yang kita bisa berikan kepada Himakom. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan banyak berharap meminta dari Himakom, tapi bagaimana kita bisa memberikan untuk Himakom. Tanya pada diri kita, apa yang bisa kita berikan kepada Himakom. Seperti itu. Oke, terima kasih. Ya, sangat luar biasa. Itulah tadi penyampaian terakhir dari Kanda Abdul Jalil. Terima kasih atas waktunya, Kanda. Sama-sama deh. Mungkin pertama hari ini berakhir. Terima kasih untuk teman-teman yang bergabung. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, sama-sama ya. Oke, dadah semua. Oke, untuk teman-teman, kita akan masuki materi kedua. Belum masuk. Cek. Ya, untuk teman-teman, ingat ya, peraturan yang kita sepakati bersama, silakan tegakkan, karena itu sangat berpengaruh, teman-teman. Oke.